Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Aulia dengan NIM 2511011620020. Jadi saya akan menjelaskan apa itu dikotomi dalam bahasa, tapi sesuai dengan yang saya pahami dan dengan bahasa saya sendiri dari tugas Ibu Dr. Nur Cahaya MPD selaku dosen linguistik umum pada mata kuliah saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi membahas tentang dikotomi dalam bahasa. Sebelum itu kita akan menjelaskan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, dan dalam bahasa itu terdapat yang namanya dikotomi. Dikotomi itu ada lagi, yaitu sebutannya di dalam dikotomi ada pembagian lagi, yaitu langue dan juga parol. Langue itu adalah sistem yang sudah ada di kepala kita sebelum kita diberitahukan sesuatu. Jadi itu adalah informasi kata-kata yang sudah tersimpan di dalam pemikiran kita tetapi belum kita sampaikan. Jadi langue ini bersifat kaku ya. Jadi dalam langue ini yaitu ada produk sosial dari kelompok sosial, pasif atau mengikuti apa yang ada di pikiran, abstrak. Di langue itu adalah kata-kata atau sistem yang sudah tersusun di dalam kepala tetapi belum diutarakan dan dikeluarkan oleh mulut. Jadi hanya di kepala saja dipikirkannya. Kemudian ada parol, itu adalah turunan atau realisasi dari langue. Jadi setelah kita memikirkan sesuatu di dalam kepala kita, dan barulah kita mengucapkan atau mengutarakan apa yang kita pikirkan, dan kemudian kita sampaikan menjadi kalimat. Dan itu parol itu bersifat individual, yaitu bersifat pribadi, terus aktif, yaitu muncul karena ada tindakan aktif dari orang lain atau dari apa yang dia dengar. Kemudian konkret, yaitu bisa didengar dan diamati langsung karena disampaikan melalui lisan. Selanjutnya itu ada kompetensi dan vermormasi. Jadi kompetensi yaitu bersifat lebih luas ya, adalah pengetahuan menutur dan pendengar mengenai bahasa mereka. Sedangkan performasi adalah aktualisasi dalam bahasa. Sama seperti langue dan juga parol, kompetensi dan performasi yaitu kompetensi adalah jadi sama seperti langue dan juga parol. Kompetensi dan reformasi juga, yang pertama kompetensi itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita tetapi belum kita sampaikan atau kita utarakan, sementara reformasi adalah apa yang kita ucapkan, yang apa yang kita ucapkan itu dari apa yang kita pikirkan. Jadi reformasi adalah turunan dari kompetensi yang kita pikirkan. Fakta yang mempengaruhi dari itu semua, yang pertama adalah fisik. Dari fisik itu ada gangguan pada alat bicara yang membuat anak itu menjadi kesulitan dalam mengutarakan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu keadaan jiwa dia sehingga anak itu kesulitan untuk menyampaikan sesuatu yang dia pikirkan. Kemudian ada lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi ya terhadap anak.
kebiasaan berbahasa di suatu tempat itu mempengaruhi anak itu untuk berbahasa mengikuti bahasa yang mereka dengar di suatu tempat. Struktur dalam kalimat atau depth structure, yaitu struktur yang dianggap mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan. Contohnya akan saya tuliskan. Kemudian struktur luar atau surface structure, yaitu struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, dan frasa serta kalimat. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya, walaupun banyak kekurangan dan tidak bisa menjelaskan secara maksimal. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.